Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah rahimana wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita bimbingan sehingga semua ibadah kita dapat kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal. Ada dua hadis dalam pembahasan menentukan awal Ramadan. Yang pertama, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Tara an-nasul hilal." Kaum muslimin berusaha untuk melihat hilal. Mereka saling berusaha untuk melihat lalu memberikan informasi. Fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Maka aku beritahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku berhasil melihat hilal. Fa shama wa amara an-nasa bisiyamihi. Maka setelah aku beritahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan puasa Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tabarani, Al-Hakim dan lain-lainnya dengan sanad yang sahih dengan berbagai jalur. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna a'rabiyyan jaa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab Badui, Arab yang tinggal di pedalaman atau orang yang tidak terbiasa tinggal bersama kaum muslimin lainnya. Dia menyendiri atau tinggal di daerah yang jauh. Dia datang untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala inni ra'aitul hilal. Maka dia melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat hilal. Faqal atashhadu an la ilaha illallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apakah kamu mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah? Qala na'am, iya. Qala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah engkau juga mempersaksikan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah? Maka orang itu mengatakan na'am, iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'adzin fin nasi ya Bilal an yasumu ghadan. Wahai Bilal, beritahukan orang-orang agar mereka berpuasa besok hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan lain-lainnya. Hanya saja dalam sanadnya ada kelemahan karena hadis ini diriwayatkan dari Simak bin Harb, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dan para ulama ahli hadis mengatakan bahwa riwayat Simak bin Harb bermasalah. Hadis atau hafalannya tercampur dan kacau ketika meriwayatkan dari gurunya Ikrimah. Sehingga beberapa ulama menyatakan bahwa hadis ini ada kelemahannya. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa hadis ini yang benar adalah mursal, tidak bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja hadis sebelumnya satu makna dengan makna dari hadis yang kita sebutkan. Hanya kalau hadis pertama Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang menyebutkan bahwa aku telah melihat hilal. Sementara pada hadis kedua adalah orang Arab Badui. Kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah. Pada pembahasan sebelumnya kita telah menyatakan dan menyebutkan juga telah membahas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa memulai awal bulan puasa maupun keluar dari bulan puasa untuk berhari raya kita sandarkan kepada melihat hilal, dan itu merupakan hadis yang sahih. Dan itu merupakan resep nabawi dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadan. Bahkan kalau seandainya kita sebutkan pada redaksi hadis yang lalu kita bahas, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan apabila kalian melihat hilal bulan Syawal maka berhari rayalah. Maka dalam beberapa riwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dengan redaksi la tasumu hatta tarawhu wala tuftiru hatta tarawhu. Jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat, dan jangan kalian berhari raya sampai kalian melihat hilal. Dan pada pembahasan kali ini makna dari hadis yang kita bahas menguatkan dan mendukung apa yang telah kita sebutkan kemarin. Dan kita juga telah menyebutkan pada sebagian pembahasannya berkaitan dengan perbedaan matla' atau tempat terbit. Dan kita sebutkan bahwa mazhab yang rajih, yang kuat dan juga diyakini mayoritas ulama menyebutkan bahwa masing-masing daerah, masing-masing negeri
memiliki tempat terbit sendiri, sehingga ketika sebagian orang melihat hilal di satu negara, maka ini tidak berarti negara lain apalagi yang jauh wajib untuk mengikuti pemerhatian atau melihat hilalnya orang yang ada pada negeri tersebut. Dan ini kita sebutkan pula dalam riwayat Muslim tentang kisah perjalanan Quraib rahimahullah ketika beliau berangkat ke negeri Syam, lalu dia balik ke Madinah bertemu dengan Ibnu Abbas, lalu dilihat atau ditanyakan kapan kalian melihat hilal, ternyata malam Jumat, sementara orang-orang penduduk Madinah baru melihat pada malam Sabtu. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah dalam pembahasan hadis yang kita sebutkan kemarin, beliau katakan babun bayanu anna likulli baladin ru'yatuhum. Ini menyebutkan tentang pembahasan bahwa masing-masing negeri memiliki tempat terbit sendiri. Na'am, wa annahum idza ra'awul hilala bi baladin la yathbutu hukmuhu lima ba'uda anhum. Apabila ada seorang yang melihat hilal di satu tempat, maka hukum ini tidak mesti diterapkan pada hukum penduduk negeri yang lain, terutama mereka yang tinggal jauh dari negeri tersebut. Lalu ada hadis lain pula yang bersamaan atau semakna dengan hadis itu dengan sanad yang sahih, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan lain-lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan as-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tufṭirun wal adha yauma tudahhun. Puasa dilakukan pada saat kalian semua kaum muslimin melaksanakan puasa, dan berhari raya juga sama dilakukan bersama-sama pada saat kalian melakukan hari raya. Sebagaimana kalian juga melakukan Idul Adha, menyembelih hewan kurban, kalian lakukan bersama-sama, tidak masing-masing melakukan sendiri. Sehingga ada pembahasan penting ketika seseorang dari penduduk negeri melakukan perjalanan, dan ini juga sama kesimpulan dari hadis dalam Sahih Muslim yang kita sebutkan tentang perjalanan Quraib rahimahullah. Ketika seseorang dari salah satu penduduk negara melakukan perjalanan ke negara lain, ternyata di sana terlihat hilal dan tidak terlihat hilal itu pada negara asalnya, maka dia dianjurkan atau diwajibkan untuk melaksanakan puasa bersama penduduk negeri itu. Bukan fanatik dengan negerinya sehingga dia mau tidak mau melihat apa kabar dari negerinya dan dia akan berpuasa bersama mereka. Tidak seperti itu. Karena sekarang dia sedang melakukan perjalanan di sebuah negeri, maka berlaku hukum dia dengan hukum penduduk negeri yang dia tempati pada saat itu. Dan ini sering terjadi pada kaum muslimin di negeri kita tercinta. Mereka melakukan perjalanan umrah, lalu ternyata sampai di sana di kota suci ternyata hilal terlihat. Lalu pemerintah secara resmi menyebutkan bahwa hilal terlihat, kita akan mulai puasa pada hari ini. Lalu sebagian jemaah umrah mengatakan, saya tidak sreg, saya tidak tenang sampai saya memastikan kapan puasanya ormas yang saya ikuti di negeri saya. Nah, ini merupakan sesuatu yang perlu diluruskan, bahwa bukan seperti itu yang disampaikan atau diajarkan dalam Islam. Kita telah sebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika berdiskusi dengan Quraib tentang perbedaan melihat hilal, maka Quraib menyatakan, ala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi. Kenapa antum tidak mengikuti ru'yat yang dilakukan oleh Muawiyah yang waktu itu di negara Syam atau di negeri Syam, di daerah dan kota Syam? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, la hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti itu. Akan tapi seperti inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita. Artinya masing-masing penduduk negeri memperhatikan tempat terbit dan melihat hilalnya sendiri, tidak memperhatikan negara lain atau tempat lain yang berjauhan. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, hadis yang kita bahas pada kesempatan kali ini tentang hadis Ibnu Umar maupun hadis Ibnu Abbas yang menyaksikan hilal lalu memberitahukan informasi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah poin penting dalam dua hadis tersebut, yaitu memberikan persaksian hilal merupakan sebuah sunnah yang lama sejak zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin berusaha untuk melihat, dan mereka tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kapan awal bulan. Karena kewenangan untuk menentukan atau mengumumkan di tengah kaum muslimin merupakan wewenang pemimpin kaum muslimin. Sehingga kalau kita lihat pada dua hadis ini, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma maupun sang A'rabi, seorang Arab gunung, Arab Badui, dia hanya melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah bin Umar mengatakan, ya Rasulullah, fa akhbartu anni ra'aituhu.
Aku laporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihatnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Ini menunjukkan bahwa penentuan awal bulan merupakan wewenang pemerintah kaum muslimin. Begitu pula dalam hadis Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Bilal, "Adzin fin nasi ya Bilal an yasumu ghadan." Perintahkan kaum muslimin agar mereka berpuasa besok. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak mesti setiap masing-masing kaum muslimin menentukan untuk keluarganya, untuk orang-orang di kampungnya, untuk kelompoknya dan sebagainya. Wallahu a'lam. Kemudian di dalam hadis ini juga disebutkan bahwa orang yang mempersaksikan memiliki kriteria. Dan kriteria paling tepat adalah seorang betul-betul harus muslim dalam menyaksikan adanya hilal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Atasyhadu an la ilaha illallah?" Apakah kamu mempersaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabb, tidak ada Rabb yang berhak disembah selain Allah Azza wa Jalla? Maka dia mengatakan iya. Kemudian ditanya lagi, "Atasyhadu anna Muhammadar Rasulullah?" Ini menunjukkan bahwa kriteria orang yang memberikan persaksian memang harus sesuai dengan yang diharapkan dalam Islam. Kalau seandainya tidak, maka sangat mungkin seorang saksi ditolak persaksiannya. Dan ini merupakan aturan syariat. Kita tidak membahas tentang pembahasan melebar apakah ini ada kepentingan atau tidak. Akan tetapi kita perlu memahami bahwa sebuah persaksian bisa diterima dan bisa ditolak. Dan itu merupakan wewenang pemerintah kaum muslimin. Dan ini yang ditegaskan oleh salah seorang ulama bernama Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika beliau mengatakan, "Hum yaluna min umurina khamsan." Pemerintah kaum muslimin memiliki wewenang untuk kita laksanakan pada 5 perkara. Yang pertama al-jum'ah, tentang pelaksanaan salat Jumat. Al-jamaah, melaksanakan salat berjamaah. Al-id, dalam menentukan hari raya. Kemudian yang kedua al-thughur, dalam pembatas atau batas negeri-negeri kaum muslimin, ya, di daerah perbatasan. Kemudian al-hudud, dalam penerapan hukum untuk orang-orang yang melanggar syariat. Ini merupakan pemahaman para ulama bahwa dalam menentukan awal bulan merupakan satu pelajaran dan juga membutuhkan persaksian. Dan para ulama membahas untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan, apakah butuh 1 orang saksi atau 2 orang saksi? Sebagaimana para ulama menyebutkan bahwa masuk pada setiap bulan harus dinyatakan 2 orang saksi bahwa bulan atau hilal bulan itu sudah terlihat. Akan tetapi para ulama berselisih pendapat untuk bulan Ramadan. Sebagian menyatakan bahwa untuk menetapkan bahwa besok adalah bulan Ramadan perlu diterima persaksian 2 orang. Sebagian ulama mengatakan cukup 1 orang saksi. Sebagian orang merinci, kalau seandainya tidak ada mendung, maka 2 orang yang harus memberikan persaksian. Karena banyak yang bisa melihat. Akan tapi ketika mendung mungkin susah sekali untuk dilihat, 1 orang cukup. Dan wallahu a'lam, pendapat yang sesuai dengan hadis yang kita bahas adalah tidak ada keharusan untuk mendatangkan 2 orang saksi. 1 orang saksi cukup. Sebagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika beliau seorang muslim dan kredibel dan beliau adalah orang terpercaya, orang yang beriman, bertakwa, maka cukup 1 orang menyaksikan. Maka wallahu alam, ini merupakan ketentuan yang telah diikuti oleh kebanyakan para ulama. Berbeda dengan ketika seseorang keluar dari bulan itu. Ketika seorang ingin pindah dari bulan Ramadan ke bulan Syawal, maka banyak ulama yang menetapkan harus 2 orang karena kehati-hatian ketika seorang tidak berpuasa merupakan hal yang perlu dijaga. Dan ini disebutkan oleh At-Tirmidzi rahimahullahu taala ketika beliau menyatakan lam yakhtalif ahlul ilmi fil iftar illa bi syahadati rajulain. Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa untuk keluar dari bulan Ramadan harus melakukan persaksian 2 orang. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa melaksanakan puasa secara maksimal. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.